Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, di daerah aku tuh lagi musim hujan, tiap hari hujan ya teman-teman. Tapi syukurnya kemarin tuh panas ya, jadi semua cucian aku tuh kering. Tapi di pagi harinya tuh dilanda hujan lagi. Padahal aku tuh udah nyuci lagi tadi ya teman-teman, jadi gagal deh untuk jemurkan. Nah, karena musim hujan itu bikin kita tuh terus lapar ya teman-teman. Bawaannya tuh pengen makan aja ya. Jadi di sini tuh kebetulan aku pengen makan mie goreng. Nah, di sini tuh aku mau masak mie goreng dulu karena mie goreng itu tuh cocok banget dimakan kalau lagi musim hujan ya teman-teman. Tapi tetap dengan porsi yang cukup ya teman-teman, nggak boleh berlebih-lebihan. Jangan karena setiap hari hujan terus mau setiap hari konsumsi mie instan, itu nggak boleh ya. Nah, aku tuh nggak pakai mie instan yang bermerek, yang mahal ya teman-teman. Aku cuman pakai mie instan yang harga 2000-an aja. Nah, ini tuh aku mau bikin mie goreng gitu. Jadi bumbunya tuh aku bikin sendiri. Jadi itu yang aku perlukan tuh cuman mie-nya aja. Untuk bumbunya aku olah sendiri gitu ya, bikin sendiri. Paling nanti tuh aku pakai bumbunya tuh cuman 2 bungkus aja karena memang untuk bumbu-bumbu mie instan ini tuh aku terlalu ini ya teman-teman, jarang untuk konsumsinya. Kalau untuk mie, rasa aku tuh semua tuh sama ya mie-nya, cuman mungkin ada yang beda, ada mie-nya tuh yang lembut, ada mie-nya tuh yang keras gitu ya. Cuman untuk mie ini tuh enak kalau mau dibikin mie goreng. Untuk bumbunya sendiri aku bikinnya tuh kayak biasa ya, cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah. Ya kayak bikin nasi goreng gitu ya teman-teman untuk bumbunya. Terus untuk penyedapnya aku nanti kasih garam aja sama bumbu mie-nya tuh cuman 2 apa 1 ya aku pakai. Pokoknya nggak aku pakai banyak-banyak ya teman-teman. Soalnya untuk bumbu-bumbu mie ini kan penyedapnya tuh kuat banget ya. Ini kan mau dimakan juga sama anak-anak aku. Makanya aku tuh pakainya tuh nggak banyak-banyak. Nah, ini minyak tadi sudah aku rebus dulu. Ini mau aku tirisin ya. Karena kalau mau bikin mie goreng tuh ada 2 cara teman-teman. Yang satu minyak tuh ditirisin seperti ini karena aku tuh mau bikin mie goreng kering. Kalau mau bikin mie goreng basah, itu tuh minyak nggak perlu di rebus dulu ya teman-teman, cukup nanti pas masak bumbu dikasih air baru dimasukin mie-nya. Cuman kali ini tuh aku mau bikin mie goreng kering gitu, jadi nggak nyemek gitu ya teman-teman. Kalau bikin mie goreng nyemek, biasanya aku tuh nggak direbus dulu mie-nya. Tapi kalau mau bikin mie goreng kering, aku biasanya rebus dulu mie-nya karena kalau pakai air itu nanti mie-nya jadi nyemek gitu, nggak jadi kering. Udah lama sih aku nggak bikin mie goreng kering gini ya. Biasanya tuh setiap bikin mie goreng tuh bikin mie goreng nyemek gitu ya. Karena Pak suami tuh sukanya mie goreng nyemek gitu. Cuman kali ini tuh kok aku pengen ya bikin mie goreng kering. Karena udah lama juga aku nggak bikin ya. Kebetulan ini tuh ada mie jadi aku bikin aja. Nah, ini tuh untuk bumbunya aku ulek ya teman-teman. Soalnya karena memang aku tuh lebih suka diulek daripada diiris. Kalau diiris tuh malah banyak dibuang-buang gitu teman-teman untuk cabenya. Karena memang orang ini tuh nggak terlalu suka sama cabe yang diiris gitu ya. Jadi dibuangin. Kalau cabenya diulek tuh bersih gitu ya, nggak ada yang bersisa. Kadang-kadang tuh masak juga aku sukanya tuh diulek teman-teman. Kalau bikin sayur tuh di irisin itu cabenya dibuang. Rasanya sayang aja gitu kalau cabai dibuang-buang kan. Makanya aku tuh lebih suka diulek. Cuman kadang-kadang tuh kalau lagi mager ngulek tuh ya aku iris gitu. Makanya kalau seandainya aku tuh punya waktu luang sebenarnya bagusan aku tuh bikin bumbu dasar merah gitu ya. Jadi kalau lagi masak tuh bisa dipakai yang diulek gitu. Maksudnya aku blender banyak, aku chopper. Tapi ya gitulah, namanya juga kadang-kadang manusia ya teman-teman, waktu magernya tuh lebih banyak daripada waktu rajinnya. Karena jujur aku sendiri tuh sering mager ya teman-teman. Apalagi di sini tuh musim hujan terus, jadi bawaannya tuh
mau mager aja, mau males-malesan aja. Kadang-kadang tuh suka berkaca gitu sama diri sendiri, katanya mau sukses, katanya mau berhasil, katanya mau berjaya, tapi kok magernya susah banget ya dilawan, malesnya tuh nggak ada obatnya, teman-teman. Makanya kadang-kadang tuh kalau aku lagi mager, biasanya aku tuh kayak berkaca, terus aku ngomong sendiri sama diri aku, "Gimana dong ini kalau terus-terusan kayak gini bakalan lama nih jalannya, bakalan lama nih prosesnya," gitu. Jadi aku tuh kayak nguatin diri sendiri, teman-teman. Kadang-kadang tuh, kayak orang gila sih. Cuman ya kalau nggak kayak gitu gimana lagi, yang bisa nguatin diri kita sendiri kan cuman kita sendiri gitu, makanya aku sering nguatin diri aku. Nah, aku pernah amalkan, beberapa amalan yang, Ustadz Jeber sendiri yang, kasih tahu ya. Jadi waktu itu tuh, beliau tuh pernah bilang sama aku, "Coba amalkan setiap pagi bangun tidur, kamu tuh berkaca, terus ucapkan assalamualaikum untuk diri kamu sendiri, dan coba katakan hal-hal baik yang akan kamu lakukan setiap hari. Terus coba deh kamu, semangatin diri kamu sendiri di kaca itu." Lakukan itu setiap hari teman-teman sambil berdoa dan selalu, ucapkan zikir, selalu ucapkan, kata-kata yang memang kita ucapkan di saat kita tuh lagi sunyi, lagi diem, lagi beraktivitas. Coba deh kalian coba zikir, ucapin ya Ghani, ya Ghani, ya Ughani, ya Ghani, ya Ughani, ya Mughni, ya Ghani, ya Ghani, ya Aghni nih. Insya Allah teman-teman amalkan itu terus, walaupun rezeki kita tuh nggak sederas air terjun, tapi setidaknya rezeki kita tuh mengalir seperti air sungai ya teman-teman. Aku tuh memang bukan terlahir dari orang yang berada, bukan lahir dari orang yang kaya, bukan yang punya segala-galanya, bahkan setelah menikah pun aku bukan mempunyai suami yang tajir, yang kaya ya teman-teman. Kami tuh merintis dari nol, banyak jatuh bangun yang udah kami alami. Tapi setelah aku selalu mengamalkan itu, alhamdulillah teman-teman, meskipun aku tuh nggak bisa mewujudkan semua keinginan aku, tapi Allah tahu apa yang aku butuhkan. Insya Allah semua kebutuhan aku, semua yang aku perlukan untuk menjalani hidup ini sudah dipenuhi oleh Allah selama aku mengamalkan itu. Jadi untuk kalian sekarang yang masih bingung, yang masih selalu gundah dengan kehidupannya, coba amalkan itu ya teman-teman. Biasakan untuk berzikir di skala mulut kita tuh lagi berdiam, atau di dalam hati juga boleh. Yang penting jangan pernah putus, jangan pernah berhenti untuk berzikir dan bersalawat kepada Allah. Dan jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu ya teman-teman. Alhamdulillah menu aku atau mie goreng aku udah masak. Alhamdulillah ya teman-teman, masih diberi rezeki, masih diberi kenikmatan, bisa makan dengan tenang dan bisa menikmati makanan. Tidak henti-hentinya aku bersyukur ya teman-teman untuk nikmat setiap harinya yang diberikan Allah sama aku. Ya mudah-mudahan semua tuh berkah, mudah-mudahan semua tuh menjadi darah daging yang halal ya teman-teman, yang berkah. Oke deh teman-teman, setelah selesai masak mie goreng, di sini tuh aku mau bersih-bersihin dulu. Sebenarnya ini tuh udah siap makan mie gorengnya ya teman-teman. Jadi tadi tuh makan dulu, baru aku lanjut lagi beraktivitas. Nah tadi aku makan bareng sama Pak Suami, cuman gak aku rekodin ya teman-teman. Soalnya Pak Suami tuh nggak pakai baju. Maksudnya Pak Suami tuh telanjang dada gitu ya. Karena di sini tuh gerah banget teman-teman. Jadi kalau mau pakai baju tuh rasanya gerah gitu, keringetan, peliket gitu ya. Jadi Pak Suami tuh seringnya tuh telanjang dada gitu ya teman-teman, nggak pakai baju maksudnya. Jadi aku tuh nggak record dulu karena gimana ya, menutupi aja. Soalnya itu kan aib ya. Oke lanjut, di sini tuh aku mau beresin untuk piring yang sudah aku cuci. Jangan salpok ya teman-teman sama
cucian piring aku yang udah numpuk lagi. Soalnya memang itu tuh jarang banget bisa sepi ya untuk cucian piring atau bak wastafel tuh jarang banget bisa sepi. Jadi selalu aja ada piring kotor yang selalu nangkring di situ. Itu tuh karena belum aku cuci soalnya dari jam pagi tuh ya, dari jam, 9 sampai jam 3 sore itu air aku tuh nggak hidup-hidup ya teman-teman. Jadi aku tuh skip untuk cuci piringnya. Nah, kemarin-kemarin airnya tuh hidup terus ya. Ini malah, balik lagi kumat ya teman-teman, malah nggak hidup-hidup. Jadi di sini aku simpenin aja dulu untuk piring-piring yang udah aku cuci biar nggak kotor lagi. Soalnya lihat tumpukan yang kotor ini tuh takutnya nanti tumpukan yang bersih malah kena kotorannya juga. Nah, di sini tuh aku tuh beraktivitasnya sore hari gitu ya teman-teman, sekitar jam 3 sorean. Di sini tuh cuacanya tuh udah mulai cerah di jam 3 sore. Jadi di sini tuh aku lagi bersemangat untuk beraktivitas. Sekalian beberes ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget beberes kolong dapur aku yang udah super duper kotor. Udah mau cuci ini tuh si rak-rakan piring ya teman-teman, soalnya tuh udah kotor. Cuman memang sekarang tuh masih belum sempet, soalnya aku tuh masih ada orderan payet baju. Jadi, nanti-nanti kalau memang lagi senggang baru aku beresin ya. Karena memang, itu tuh perlu diberesin soalnya udah berdebu, aku lihat itu kemarin udah berdebu, udah banyak kotorannya, jadi harus dibersihin soalnya untuk tempat piring ya, jadi harus bersih. Nah, di sini aku juga bersihin dulu untuk si meja aku ini. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya dipasangin plastik kaca gitu ya teman-teman biar dia tuh nggak cepet kotor gitu. Ini tuh sebenarnya udah kotor, cuman nggak kelihatan karena memang apa namanya, di kamera tuh nggak kelihatan ya, tapi aslinya tuh kelihatan banget teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau lap-lap juga bagian meja kompor aku. Ini tuh nggak terlalu kotor sebenarnya, cuman di sini aku lap-lap aja biar makin bersih gitu ya. Untuk kesetnya ini tuh sebenarnya jadwalnya udah harus dicuci, cuman karena memang keset aku tuh basah semua teman-teman karena hujan jadi basah semua. Di sini aku jemur aja dulu, mungkin kalau nanti gantian kesetnya udah kering baru aku ganti keset gitu ya. Nah, ini cucian aku alhamdulillah banyak yang kering ya teman-teman karena memang cuacanya tuh panasnya full. Walaupun paginya tuh hujan deres, tapi alhamdulillahnya di jam 10 sampai jam, siang itu tuh udah panas gitu ya teman-teman. Jadi cucian aku tuh kering, sebenarnya ini tuh udah 2 hari gitu ya cuciannya, aku tuh udah sumpek banget lihatnya, tapi ya udah alhamdulillah sekarang udah kering, tapi malah cucian kotor aku udah numpuk lagi ya teman-teman. Untuk daerah kalian gimana teman-teman? Apa udah mulai musim hujan atau mungkin udah, masih musim panas ya? Karena ada beberapa teman-teman tuh katanya masih musim panas gitu. Padahal kalau udah mendekati Desember gini udah masuk Januari itu biasanya musim penghujan ya. Kalau di daerahku tuh setiap hari hujan ya teman-teman, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pasti dalam satu hari tuh ada hujannya. Halaman aku tuh sampai becek banget ya teman-teman dan rumput-rumput di samping rumah tuh cepet banget tumbuhnya. Nah, ini aku udah pilihin cucian yang kering-kering dan aku tumpukin sama teman-temannya yang belum sempet aku lipetin. Entah kenapa ya teman-teman, keranjang laundry ini nggak pernah bisa jauh dari lipetan, sama-sama kayak wastafel ya teman-teman, nggak pernah bisa sunyi, nggak pernah bisa bersih, nggak tahu kenapa. Cuman itulah pekerjaan yang memang selalu numpuk di rumah ya teman-teman. Kalau untuk bersihin rumah, untuk eee, bersihin kamar, itu selalu rapi, selalu bersih. Cuman kalau udah bagian lipetin pakaian, cuci baju, cuci piring, itu pasti selalu numpuk ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Apa kalian juga samaan kayak gitu teman-teman? Apa mungkin cuman aku aja kali ya?
Oke deh nih aku udah kelar sapu-sapu, hari ini nggak ngepel dulu ya teman-teman, karena udah dipel tadi pagi sama Bang Rais, jadi cuma tinggal disapu-sapu aja. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Maaf ya kalau aku tuh belum bisa balas, soalnya memang kesibukan di dunia nyata. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih ya teman-teman, selalu support aku. Pokoknya aku berharap semoga kalian sukses di tahun 2024 ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud ya teman-teman. Sehat selalu untuk kalian semua, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap bersyukur yang penting ya teman-teman. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.